Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini kita kembali akan memberikan tutorial seputar YouTube teman-teman. Nah, di sini yang akan menjadi pembahasan kita dan juga sekaligus jadi bahan tutorial ini adalah terkait tentang pelanggaran channel ya. Nah, teman-teman, ketika kita itu mendapatkan pelanggaran channel, maka kita jangan sampai mengabaikannya. Kita harus menindaklanjutinya. Tentunya juga dengan mengambil pembelajaran penting dari konten yang melanggar ini. Misalkan teguran pedoman komunitas, ini adalah apa penyebabnya, yang melanggar itu di bagian mananya, harus dipelajari, dan kedepannya ini jangan sampai itu terulang lagi ya. Karena kalau misalkan yang pertama itu peringatan, yang kedua nanti teguran, dan itu akan berdampak fatal ya. Oke, nah di sini kebetulan dari salah satu sampel channel kita ini adalah melakukan pelanggaran channel. Jadi ketika teman-teman di sini sebenarnya kalian bisa buka email ya. Di email kalian itu ada, yaitu di sini ada notifikasi ya. Di email kalian itu ada notifikasi terkait tentang pelanggaran channel. Nah ini tadi kita sudah temukan dan kebetulan sudah saya hapus ya untuk notifikasinya. Nah, pelanggaran channel kemudian di sini akan masuk di bagian dashboard di YouTube Studio ya. Di dashboard ini ada pelanggaran channel, teguran pedoman komunitas yang aktif. Jadi inilah contoh pelanggaran channel. Kemudian kita akan mengetahui apa yang menyebabkan video kita itu melanggar sehingga dihapus oleh pihak YouTube. Kemudian juga nanti kita akan mencari solusi untuk mengatasinya. Nah, tentunya sebelum teman-teman nanti mendaftarkan ke monetisasi YouTube ini harus dibersihkan ya. Nah, di sini kita ketahui dulu konten apa sih yang melanggar gitu ya. Nah, ketika teman-teman mendapatkan pelanggaran channel seperti ini, maka akan ada tulisan yaitu notifikasi penting, peringatan untuk konten terkait pedoman komunitas, konten proses, misalkan ya ini contohnya konten proses memilih indukan super lele ya. Ini dihapus karena melanggar pedoman komunitas. Anda dikenai peringatan ya. Nah, ini adalah munculnya tadi tanggal 17 ya. Ini jam 11, hampir jam 12 siang. Nah, setelah kita mendapatkan pelanggaran ini, notifikasi penting ini, maka di sini akan muncul nih, yaitu pelanggaran channel. Nah, akan muncul mendapatkan teguran pedoman komunitas yang aktif ya. Nah, langkah berikutnya di sini kita coba lihat dulu yang melanggar itu apa saja. Kita klik sini, yaitu ambil tindakan. Kita coba cek. Nah, di sini ini adalah ada masalah pada konten Anda. Ini adalah melanggar pedoman komunitas. Ini sudah dihapus oleh pihak YouTube. Nah, hal ini hanya peringatan. Jika ini terjadi lagi, channel Anda akan menerima teguran. Teguran 1 itu kita dapat teguran 1. Teguran 2, 3 nanti channelnya akan hilang ya, dihapus permanen gitu teman-teman. Nah, ini kita bisa cek nih untuk peninjauan. Kira-kira di bagian apa yang di sini melanggar. Nah, di sini ternyata dari video memilih indukan lele itu ada indikasi terkait tentang penyiksaan hewan ya. Jadi jangan sampai teman-teman nanti mengulangi lagi. Ini kita nggak puter karena takutnya video ini nanti juga akan terkena pedoman juga teman-teman. Nah, ini meskipun ini hanya video short ya, hanya video short. Namun kalau misalkan dari konten yang disajikan di YouTube itu melanggar pedoman komunitas, itu kan nggak boleh. Pokoknya sudah kalian bisa pelajari sendiri apa saja yang melanggar pedoman komunitas kan. Jadi kalau misalkan ingin jadi YouTuber yang bagus itu harus mengetahui yaitu etika dari video yang diupload itu seperti apa. Kemudian dari perkataan juga itu juga berpengaruh teman-teman. Nah, ini kita anggap saja untuk videonya sudah paham ya. Jadi jangan sampai nanti kita upload lagi untuk video yang serupa ya. Selanjutnya di sini ini adalah polisinya. Ini konten kekerasan atau vulgar ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi konten yang menampilkan manusia melakukan penyiksaan fisik atau psikologis yang kejam pada hewan tidak diizinkan di YouTube. Nah, pengecualian terbatas dapat diberikan untuk konten yang dengan konteks edukasional, dokumenter, ilmiah ataupun juga artistik. Nah, ini. Nah, di sini kita itu bisa mengambil tindakan ya. Nah, setelah kita mempelajari dari video ini, kalau misalkan teman-teman menganggap video ini wajar, maksudnya wajar itu hanya untuk edukasi, dokumenter, atau mungkin juga karya ilmiah dan sebagainya, ini kita bisa ada tindakan yang kita bisa klik di bagian berikutnya ya. Nah, ini
Nah, di sini ikuti pelatihan kebijakan. Maka langkah berikutnya ini kita bisa ajukan banding. Maksudnya kita itu mengeklaim bahwa video kita tidak melanggar, itu bisa ajukan banding. Kemudian nanti akan ditinjau ya, akan ditinjau. Jadi jika kami akan meninjau konten Anda dan memberitahu Anda dalam waktu 24 jam. Jika konten tidak melanggar kebijakan, kami akan mengembalikan ke YouTube dan peringatan Anda ini akan dihapus. Jika konten Anda melanggar kebijakan kami, Anda punya satu kesempatan lagi untuk mengikuti pelatihan. Nah, ini. Jadi langkah pertama ketika teman-teman di sini mendapatkan teguran ini, langkah pertama kalau kalian meyakini bahwa video ini tidak melanggar, ini kita bisa ajukan banding. Nah, kebetulan di sini kita akan praktekkan. Ini adalah kita anggap saya tuh nggak melanggar ya. Nah, di sini jadi coba kita copy. Di sini adalah kita lanjut, di sini adalah tinjau masalah proses ini ya. Kita kan mau ini proses memilih indukan super ya. Oke, di sini kita untuk ikuti pelatihan nanti aja. Jadi kalau misalkan kita ikuti pelatihan itu sama halnya kita menerima ya. Kalau misalkan kita mungkin menganggap bahwa ini seharusnya tidak diberikan teguran, maka kita bisa ketikkan yaitu terima kasih atas pemberitahuannya. Namun misalkan ya, saya meyakini bahwa video ini diupload untuk tujuan edukasi. Nah, contohnya seperti ini, yaitu edukasi tanpa ada unsur misalkan adalah seperti ini ya, hanya untuk sekedar edukasi saja ya. Nah, ini ini hanya sekedar untuk edukasi yang termasuk dalam pengecualian terbatas ya. Nah, ini ini untuk edukasi dalam pengecualian terbatas yang diberikan, batas yang diberikan untuk konten sejenisnya berupa dokumenter, ilmiah, atau artistik. Ini adalah, namun saya meyakini bahwa video yang diupload ini untuk tujuan edukasional tanpa ada unsur penyiksaan dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya ini kita kasih permohonannya, mohon ditinjau kembali, kemudian terima kasih. Ini adalah kita itu ajukan banding ya kan. Nah, ini nanti setelah kita ajukan banding, kita akan mendapatkan pemberitahuan apakah bandingnya diterima ataukah bandingnya ditolak. Kalau bandingnya diterima, alhamdulillah, peringatan kita hilang, video kita dikembalikan. Kalau banding kita ditolak, ya nanti kita ikuti pelatihan ya. Kita tutup, kirim. Nah, sekarang untuk banding kita ini telah ditinjau ya. Jadi banding kita telah ditinjau. Kita disuruh menunggu. Ini adalah terima kasih atas masukan Anda. Nanti biasanya adalah waktu 72 jam ya. Kita tunggu. Ini banding diajukan hari ini. Setelah itu kita tutup. Kalau misalkan banding tolak, nanti kita klik di sini ikuti pelatihan. Tutorial untuk membersihkan pelanggaran channel seperti apa. Jika banding ditolak akan kita sambung pada video berikutnya ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.